Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini terambil dari tema 6, panas dan perpindahannya, dan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan pembelajaran 3. Nah, pertama-tama kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita bisa memperhatikan gambar di buku di depan kalian semua ya. Kalau adik-adik sudah perhatikan, di sini ada 3 orang anak sedang membaca buku. Nah, mereka membaca buku bersama. Nah, ini salah seorang dari anak ini mengatakan bahwa buku ini bagus sekali. Aku ingin membuat ringkasan. Dan dia bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian masih ingat cara buat ringkasan? Lalu jawab teman yang 2 orang ini, nah tentu saja aku masih ingat, kata mereka kepada temannya. Nah, kita akan memulai mengingat kembali cara meringkas. Pertama-tama kalian bacalah teks dengan cermat. Di sini identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian kalian rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf. Kemudian sesudah meringkas, baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Nah, bacalah di bawah ini dengan cermat. Di sini peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, di sini ada masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditujukan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Nah, terdapat tradisi yang terus jalankan hingga kini. Nah, tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Nah, tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari pemerintah dan masyarakat adat. Menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Ayo adik-adik, kita akan menentukan ide pokoknya. Di sini kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok yang pertama yaitu paragraf yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Nah, kemudian paragraf yang kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya.
Nah, adik-adik bisa meringkas dari teks yang tadi. Nah, kalau ada yang bisa meringkas, silakan meringkas. Kalau yang tidak ada, Ibu akan meringkas. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran untuk meningkatkan tradisi kembali meningkat. Nah, kita akan mulai di muatan pembelajaran IPS. Di sini adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Di sini ada nelayan dan ada petani sedang tanam padi. Apa tujuan dari aktivitas di samping ini? Adik-adik tahu? Nah, kedua aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta membangun sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, adik-adik bisa perhatikan dari dua gambar ini, nelayan sedang mencari ikan di laut. Ini aktivitas masyarakat pada gambarnya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan mendapat ikan. Nah, kemudian di gambar yang berikut, ini petani sedang tanam padi. Nah, aktivitas masyarakat pada gambar ini untuk memenuhi kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak bisa makan nasi sebagai bahan makanan pokoknya. Nah, terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang di lingkungan dan pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimal potensi daerahnya dalam upaya peningkatnya kesejahteraan mereka. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar di sini. Di sini ada seorang ibu dan seorang anak sedang belajar. Nah, seorang ibu ini dia akan kasih belajar dia punya anak. Nah, bagus sekali kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Aku sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guruku, kata si anak itu. Nah, kita akan masuk di muatan PPKN. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan baik-baiknya. Nah, orang tidak bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Nah, tidak dipercaya dan tidak dihormati masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu menimbulkan Kemudian yang kedua, akibat sikap tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, membuat hubungan dengan masyarakat menjadi lebih baik. Oke, anak-anak, di sini ada yang bisa simpulkan. Nah, kalau tidak ada yang bisa simpulkan, Ibu akan menyimpulkan. Nah, bahan konduktor dan bahan isolator dan bahan tersebut dapat menghantarkan panas atau disebut konduktor. Contohnya bahan konduktor yang digunakan dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya dari bahan logam, misalnya wajan, panci, dan bahan isolator misalnya kayu, kain, dan plastik. Nah, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupan, mulai dari peristiwa kelahiran sehingga kematian. Nah, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyangnya kembali meningkat. Nah, tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat setempat pada saat libur.
Nah, demikian dari kesimpulan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu akan kirim tugasnya, yaitu tugas evaluasinya lewat WhatsApp group. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.